Boleh, silahkan. Ada yang open kamera, kenalan. Oke. Dokumentasi ya buat bukti kalian ke Walas bahwa kalian mengikuti kegiatan ini. Mm-mm. Boleh. Kita mau nanti pertengahan boleh. Kalau udah banyak kan kita bisa foto ya. Boleh kita foto. Kamera saya gelap, Pak. Yang mana? Oke, ya. Nah, Dwiki, ada Dimas Nasir yang sudah on cam. Ricky udah on cam. Hai, Ricky. Dwiki. Hai, Pak. Nah, kemudian siapa? Ada Ilyas. Ilyas, kemana Ilyas? Ada Rafadli. Woi, tangannya aja. Malu Ilyas di kamera. Mungkin Pak. Benar. Nggak apa, on cam aja on cam. Perkenalan. Ya, ya on cam dulu, nanti ketika materi bisa off cam ya. Saya record nanti, saya coba edit lah bagian-bagian penting, nanti saya coba uploadkan ya. Oh ya Pak, saya mau bertanya nih. Di IT itu fakultasnya ada jurusan jaringan kah atau gimana? Untuk Lebih di ke IT itu satu program studi sih, program studi teknik informatika saja. Cuma ada dua konsentrasi utama. Yang pertama di software engineering dan di networking networking. gitu ya, jaringan gitu. Seperti Ya, itu. mungkin kalau emang ada yang mau melanjutkan ke jaringan bisa ke IT gitu kan. Ya kan udah dapet channel nih, ternyata di IT ada apa mata kuliah apa penjurusan ke jaringan. Nah, emang mungkin yang dicari software engineering sama jaringan sih itu yang mungkin dicari sekarang itu, apalagi jaringan tuh susah banget kalau orang nyari. Iya, network ya, jaringan. Ini teman-teman salah satu stepnya ya. Sekarang lagi tren apa? Digital, pelatihan-pelatihan digital gitu kan. Informasi open semua, pelatihan open semua, gitu ya. Semua sudah bahan tersedia, tinggal kita belajarnya ya. Cuman belajarnya teman-teman harus ada yang ngarahin gitu ya. Harus ada yang ngarahin. Jadi otodidak boleh gitu, tapi harus diarahkan gitu. Jadi biar step-stepnya jelas dan tujuan akhir yang ingin dicapai itu jelas gitu. Itu. Oke. Di sini nanti saya dibantu sama siapa nih? Tadi ada Dani Darmawan Putra. Nah, kita kenalan sama alumninya nih. Mas Dani. Halo. Kenal sama Mas Dani? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mas Dani juga alumni Letris ya. Mas Dani semester berapa sekarang, Mas Dani? 6. Semester 6. Berarti berapa tahun tuh? 2018 Berapa ya? belakang. 18. Angkatan 2018 ya. Oh, Iya. Pak Anto, Pak ketiga Anto. ya? Angkatan ketiga ya gitu. Iya. Kenal saya kali. Kenal. Kan waktu itu aku ke sana, Pak. Oh iya. 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 Kemudian saya dibantu lagi sama Fikri. Mana Fikri? Hadir, Pak. Fikri juga satu angkatan sama Dani. Iya, Pak, satu angkatan 2018. 18 ya. Saya asing. Kenalnya Alfian doang. Oke. Apakah bisa kita mulai? Sudah 27. Sebentar, mungkin Mas Dani atau Mas Fikri bisa nanti share daftar hadir ya di chat ya. Iya, Pak. Lagi ini dulu. Oke. Ini saya coba share screen. Oke, sudah terlihat jelaskah? Share screen-nya sudah terlihat?
Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita coba yang full screen. Nah, pertama ya, kita logonya betul ya Pak Anto, SMK Letris ini, atau teman-teman dari Letris, logonya betul ya? Benar, Pak. Iya. Baik, saya mulai saja ya untuk sesi siang ini, sudah jam 13:07. Kamera boleh dimatikan untuk menghemat kuota ya, silahkan. Tapi mohon disimak, kalau bisa menggunakan laptop juga gitu kan untuk ininya, untuk apa, nanti kita coba kalau ada yang mau nyoba praktek gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi siang hari ini kita akan live sesi yang kedua ya dari pelatihan sistem administrasi Linux ya. Jadi pelatihan ini dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat dari program studi informatika dengan SMK Letris. Minggu yang lalu kita sudah onboarding session ya, pengenalan, kemudian mengenalkan LMS, masuk ke salah satu course dasar ya. Jadi sistemnya dalam pelatihan ini kita menjadi beberapa course. Yang pertama dari course dasar Linux Unhatched ya, untuk Linux newbie. Ketika sudah lolos dari atau sudah menyelesaikan course dari Linux Unhatched itu, nanti akan di-invite ke Linux yang esensial. Nah, itu sekaligus coba-coba kemarin itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum, nanti tolong disampaikan untuk menyelesaikan course-nya, kemudian nanti dikasih komen aja ya di Excel Google Sheet yang sudah saya kasih, itu nanti dikasih komen aja, Pak, saya sudah selesai gitu kan. Nanti akan dimonitor oleh oleh tim kami gitu kan, untuk menambahkan ke situ. Karena dari situ nanti kita akan mengambil beberapa data ya, terutama yang sudah selesai, kemudian kami juga sebagai apresiasi ya untuk semangatnya akan men-top up-kan ya sedikit lah pulsa untuk menambah kegiatan ya, menambah kuota atau menambah pulsa di HP teman-teman itu. Nah, untuk sesi kedua kita kali ini ya, ini adalah outline kita ya. Outline kita yang pertama adalah pengenalan terkait dengan sistem administrator itu apa ya, kemudian bagaimana kita sudah belajar menggunakan sistem operasi Linux yang dasar ya di course pertama. Itu yang kedua, teman-teman biasanya banyak menggunakan Windows. Nah, bagaimana sistem operasi Linux itu berjalan di Windows? Ya, terutama untuk perintah-perintah dasar ya. Kalau misalnya belajar menginstalkan kan takutnya harus dual boot atau misalnya sistem operasinya tidak support gitu kan. Ini Windows-nya di Windows 10 ya. Nah, kita coba nanti lihat. Kemudian yang ketiga, kita akan review lagi course Linux Unhatched, termasuk hasilnya seperti apa nanti siang ini ya. Sampai siang ini. Kemudian kita review kembali untuk course yang barunya yaitu Linux Essential ya. Untuk mungkin materinya tidak sampai semuanya, kita materi-materi yang dasar aja ya, diantaranya materi untuk modul 1 sampai 7 dulu lah ya, untuk reviewnya. Nanti di sesi berikutnya kita review kembali. Seperti itu agenda kita di siang hari ini. Baik, para peserta pelatihan sekalian ya, kita masuk ke pengenalan apa itu sistem administrator ya. Ada satu definisi yang mengatakan bahwa sistem administrator itu adalah seseorang ataupun profesi ya yang memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian sistem.
Sistem apa saja? Banyak sistemnya. Ya, sistem di klien komputer, misalnya sistem untuk yang multi pengguna melayani banyak klien yaitu server, ada sistem jaringan gitu kan. Kemudian melakukan pemeliharaan sistem, dia memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional sebuah sistem dalam sebuah perusahaan atau sebuah institusi. Nah, itu sistem administrator. Orang juga mengenal singkatannya ya sebagai sysadmin atau admin saja atau administrator atau site administrator. Di beberapa perusahaan kadang admin itu merujuk pada biasanya admin itu ya kalau secara umum admin itu adalah kata yang relevan dengan pekerjaan seorang perempuan, admin kantor ya. Yang ngetik-ngetik seperti itu disebut sebagai admin. Tetapi di dunia IT gitu kan, orang yang disebut admin itu adalah yang melakukan tugas administrasi terhadap sistem. Ya bedanya dari sisi tugasnya saja. Kalau admin biasa di perkantoran gitu kan, yang biasanya perempuan itu yang profesinya sebagai admin itu melakukan tugas operasional administrasi perkantoran, surat menyurat gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang di sini adminnya itu adalah membereskan sistem komputer ya di perusahaan. Kira-kira itu. Kebayang ya, mungkin Pak Anto juga salah satu pengajar di Letris itu termasuk pada sistem administrator juga ya, karena mungkin manage lab di sana, manage komputer, server ya, dan lain-lain ya, melakukan pemeliharaan juga di sana di Letris ya. Itu Pak Anto sebagai sistem administrator. Nah, perlu diingat oleh teman-teman, sistem administrator ini kan sebuah profesi. Ada beberapa profesi yang ada juga di dunia IT, salah satunya software engineer ataupun developer ya, pengembang software. Nah, bagaimana di Letris juga ya, berarti kan secara garis besar di Letris itu ada 2 jurusan IT ya, software RVL dan TKJ ya. Ya, Ada salah satu. 3 sih Pak lebihnya. Gimana? Satunya multimedia, satunya lagi multimedia. Oh, multimedia ya. Nah, salah satu berarti di sini yang TKJ itu salah satu profesi nantinya itu bisa menjadi sistem administrator. Nanti yang dari LPL bisa jadi software engineer gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi profesi-profesi ini sistem administrator, software engineer gitu kan, biasanya itu kan masuk di dalam sebuah departemen di dalam perusahaan, itu departemen IT. Kalau perusahaan konteksnya ya, itu biasanya masuk di departemen IT. Nah, di departemen IT lah nanti dibagi-bagi tugas-tugasnya, salah satunya nanti sistem administrator. Oke, kira-kira seperti itu gambaran terkait dengan sistem administrator ya, pengenalan awalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya di open mic aja, atau nanti di chat ya. Ya, di chat untuk untuk dituliskan. Ya, untuk dituliskan, silahkan. Kemudian teman-teman sekalian, sistem administrator ini merupakan dalam perusahaan ini merupakan bagian yang sangat penting ya, seorang sysadmin ini. Jadi jangan sampai mengecewakan sysadmin, karena dia biasanya yang mengetahui istilahnya backbone-nya ya, tulang punggungnya dari sebuah operasional sistem IT di dalam perusahaan. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu tugas dan tanggung jawab dari seorang sysadmin itu seperti apa sih biasanya? Ya rata-rata seorang sysadmin itu dia ini ya, pertama itu problem solving biasanya. Problem solving itu dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan IT. Ya, biasanya secara umum seperti itu. Kemudian dia juga kadang melakukan analisis atau melakukan monitoring ya terhadap kinerja sistem itu seperti apa. Kalau misalnya ada permasalahan diselesaikan, kemudian
dilakukan apa namanya tuning ya. Tuning itu peningkatan kinerja sistem di situ. Kemudian sysadmin juga melakukan apa updating, pembaharuan terhadap sistem operasi yang ada ya softwarenya gitu kan, seperti itu. Jadi pembaharuan sistem, ada lubang keamanan misalnya dia lakukan patch gitu kan dengan mengupdate sistem operasinya gitu kan. Nah, selanjutnya juga yang umum itu ini ya, orang sysadmin itu melakukan dokumentasi terhadap konfigurasi sistem. Jadi dia akan melakukan konfigurasi sistem. Nah, sysadmin yang baik biasanya harus mempunyai dokumentasi kegiatan dan konfigurasi dari setiap sistem yang dia bangun. Itu ya. Kemudian yang paling ini juga ya penting juga, sysadmin itu biasanya juga melakukan backup dan restore. Backup apa? Backup data-data penting misalnya yang ada di server gitu kan. Dia backup gitu kan. Entah backupnya itu tiap hari, ada tiap jam, ada yang manual ya. Biasanya sekarang sudah otomatis semua melakukan backupnya. Jadi enaknya sysadmin itu adalah ketika sistem berjalan dengan normal. Ya. Dia bisa santai. Tugasnya cuma monitoring, ngawasin gitu kan. Tuh. Kadang kerja beratnya itu di awal. Dia melakukan config, melakukan tugas apa namanya, membangun sistemnya di awal. Kalau sudah running well, udah tenang, tinggal memonitor saja. Nah, tiba-tiba ketika ada kendala, ada masalah, baru ya sysadmin yang riweuh ya, gitu. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, tugas sysadmin itu banyak ya, banyak. Dan ini kadang bergantung pada skop atau tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan itu ya, mau apa-apanya itu tergantung. Oke, nanti kita selanjutnya ya. Nah, biasanya seperti ini ya, sysadmin versus ukuran perusahaan. Misalnya gini, satu perusahaan itu ada 20 karyawan biasanya. Nah, kalau ini biasanya hanya satu orang IT. Satu orang atau dua orang IT itu ngerangkap sebagai sysadmin, kadang ngerangkap sebagai programmer, kadang ngerangkap segala sesuatu pekerjaan IT dia apa dia harus pegang gitu. Istilahnya apa? Superman ya di situ. Kadang dia sendirian untuk IT. Gak tahu nih Pak Anto Superman nggak di sana Pak? Lebih dari Superman, Pak, multitasking, Multitasking ya. apa Ya yang gitu. dikerjain. Itu. Nah, ya, kemudian 200 orang gitu kan, itu biasa juga semuanya. Namun kadang dengan tugas yang khusus, biasanya juga ada rekan kerja sebagai pengganti ya di situ. Nah, kalau udah yang level besar biasanya tugas sysadmin itu lebih spesifik kembali. Jadi mengerjakan tas-tas tertentu. Orang yang bagian server ya server aja itu, bagian traffic network, bagian security aja ya. Itu. Jadi sudah semakin besar level dari perusahaan, biasanya departemen IT-nya juga semakin subdivisinya semakin banyak gitu kan. Dan orang yang bekerja dalam satu buah divisi IT sendiri pun tugasnya sudah lebih spesifik. Jadi lebih enak gitu kan tugasnya. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh sendiri gitu. Seperti itu kira-kiranya ya gambaran nanti pekerjaannya. Nah, kemudian berikutnya ada spesialisasi ataupun bidang yang relevan dengan sysadmin ya. Spesialisasi ini misalnya yang database administrator, network administrator, security, web, technical, support, komputer operator. Nah, database administrator itu apa? DBA ya, orang mengenalnya. Jadi dia yang melakukan konfigurasi, maintenance, kemudian yang melakukan pengolahan data yang dikhususkan di database gitu. Ya, ini lebih spesifikasi ya, lebih spesifik lagi. Network spesial untuk network. Keamanan ya. Web administrator itu biasanya untuk yang ya menangani web servernya gitu kan, menangani
aplikasi webnya gitu kan, lebih spesifik. Technical support itu bagian di depan biasanya terkait dengan hal-hal yang kaitan dengan hal teknis ya, baik hardware ataupun software. Operator komputer yang lebih level ininya lagi lebih kecil lagi ya di situ. Jadi teman-teman sekalian, biasanya level ini gitu kan itu dibedakan di perusahaan besar gitu kan, ada seorang DBA, net admin, ada security officer gitu kan, itu biasanya dibedakan kalau perusahaannya sudah besar. Kalau perusahaannya yang menengah kecil kadang-kadang suka rangkap-rangkap tugas ya, apalagi perusahaan yang kecil itu kayak tadi dikatakan semua dilakukan sendiri untuk IT-nya. Nah itu gambaran ininya ya, gambaran terkait dengan spesialisasi di sistem administrator. Oke, kemudian berikutnya, kira-kira apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sysadmin ini? Pertama, tadi dari tugasnya adalah problem solving ya, maka skill problem solving dan melakukan administrasi ini juga harus dikuasai ya, critical thinking ya, berpikir untuk memecahkan solusi gitu kan, ketika ada suatu masalah dipecahkan, itu harus ya sysadmin ini. Kemudian berikutnya memiliki pengetahuan terhadap aspek dari satu sistem operasi. Ya, di antaranya yang kita pelajarin sekarang itu adalah Linux ya. Ada lagi sistem operasi Windows, ada lagi sistem operasi BSD, ada lagi sistem operasi Solaris. Ada banyak jenis sistem operasi ya yang bisa yang ada gitu kan. Nah, tergantung nanti perusahaannya menggunakan apa gitu. Nah kita secara dasar itu harus menguasai itu aspek terkait dengan sistem operasi yang digunakan. Umumnya misalnya BSD ataupun Linux itu untuk sisi server, sedangkan Windows gitu kan itu untuk sisi kliennya biasanya gitu kan. Yang ada desktopnya itu untuk sisi klien. Biasanya yang tanpa desktop, tanpa graphical user interface gitu kan, itu di sisi server. Kemudian yang penting juga saat ini adalah teman-teman harus memiliki pengetahuan dan skill di bahasa pemrograman scripting ya. Kenapa sih harus sysadmin itu harus ya bukan jago bikin program ya, bukan jadi programmer ya, tapi tahu lah dan bisa bikin script ya, dari shell script, kita menggunakan bash script atau menggunakan Python ataupun Perl. Ya, yang saya pesankan sih di antaranya minimal satu lah yang dikuasain dari semua itu. Untuk apa gitu kan bekalnya? Itu untuk sistem otomatisasi gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan sysadmin, coba teman-teman bayangkan, kalau manage-nya hanya 5-6 server, 10 klien gitu kan, itu masih bisa satu-satu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya perusahaan sudah di cloud, kemudian ada ratusan server, ada ratusan aplikasi gitu kan, ada banyak sekali konfigurasi di dalamnya. Kalau misalnya kita satu-satu config, akan capek. Perusahaan pun kadang sekarang membutuhkan orang-orang yang memiliki skill sysadmin seperti ini. Karena dengan otomatisasi ini biasanya akan mengurangi tenaga kerja gitu kan, tenaga kerja. Ya. Jadi dengan otomatisasi program-program itu dialihkan, jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasa gitu kan untuk konfigurasi, monitoring itu dibikin programnya ya. Jadi sudah otomatisasi ya, otomatis mau install apa tinggal jalankan perintah apa, nanti program yang kita bikin itu akan otomatis create misalnya virtual server ya. Kita misalnya mau ada satu produk yang mau launching butuh server, satu server spesifikasinya apa gitu kan. Misalnya ada web server pakai apa sih, kemudian database-nya misalnya pakai Postgres segala macam. Nah, kita skripkan itu. Ya, bikin dulu skrip. Kemudian kita dokumentasikan, kemudian ketika misalnya dibutuhkan, tinggal jalankan satu perintah atau dua perintah, jalan thread, langsung otomatisasi. Server dibikin, sistem sudah ready, ya aplikasi bisa dimasukkan. Ya. Config-config-nya kita sudah siapkan gitu kan. Tinggal jalankan lagi satu script, masukin ke situ,
sudah ready semua. Nah, itu ya, nanti dimiliki pengetahuan pemrograman scripting di sini. Ini sangat-sangat penting. Apalagi kalau misalnya sekarang orang mengenal istilah DevOps ya. Kita juga harus terlibat di situ. Ya, DevOps untuk sysadmin. Nah, kemudian berikutnya ya teman-teman juga harus memiliki pengetahuan teknis terkait dengan versioning control. Apa sih versioning control itu? Jadi setiap kita membuat suatu konfigurasi, nah konfigurasi itu disimpan gitu kan jangan di komputer kita gitu kan, tapi simpanlah misalnya di GitHub gitu ya, tapi GitHub yang private gitu, atau di software versioning control yang lain, misalnya Subversion ataupun lainnya. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Jadi misalnya ada perubahan-perubahan konfigurasi, itu bisa di track ya perubahannya itu di mana gitu. Nah, ketika misalnya tadi akan mendevelop atau mengembangkan satu sistem, membangun satu sistem, software ataupun aplikasi scripting kita bisa panggil dari versioning control itu ya, dari aplikasi itu. Kemudian kita jalankan di sistem seperti itu. Ya, skill berikutnya adalah di networking dan cloud. Saat ini networking pasti ya sebagai backbone dari IT sekarang. Semua masuk ke jaringan semua ya di networking ini. Networking sekarang teman-teman tidak hanya menghubungkan komputer dengan komputer saja gitu ya. Laptop dengan laptop, komputer wireless ya. Sekarang semua benda itu bisa dikonfigurasi, ditanamkan IP ya. Sensor-sensor yang kecil-kecil sekarang sudah banyak sekali. Ya, teman-teman mungkin mengenal istilah Internet of Things gitu ya di situ. Nah, semua itu sensor dijalankan, kemudian data-data dikolek, dikumpulkan, kemudian berikutnya data itu dikirimkan ke cloud ya. Nah, maka pengetahuan di cloud computing untuk sysadmin juga sangat penting. Karena apa? Sistem ataupun server itu kan ada yang sifatnya on premise ya, ada istilah on premise. Istilah itu bahwa server itu disimpan di perusahaan ya, di lokal gitu kan. Itu on premise. Ada yang on cloud ya, itu disimpannya entah di mana di cloudnya itu. Pokoknya di cloud ya, banyak nanti AWS, ada IBM Cloud, ada Azure ya, dan lain-lain. Pokoknya di cloud di situ. Nah, teman-teman harus bisa melakukan administrasi sistem baik on cloud ataupun on premise di situ. Ya. Jadi ada skill. Kebutuhan akan kemampuan security, monitoring, kemudian manajemen akses kontrol ataupun Active Directory juga penting ya. Hardware, SQL, sama komunikasi. Skill komunikasi juga penting, teman-teman. Jadi kita kan seperti ini, ngobrol, mengkomunikasikan dengan nanti rekan kerja ataupun yang lain ada. Nah, perlu adanya skill di situ. Nah, kira-kira itu beberapa skill yang dibutuhkan ya. Ya, ini skill-skill ini tidak dicapai dengan instan, biasanya secara bertahap. Ya, teman-teman sekarang sudah tahap awal nih. Ya, sudah tahap awal dikasih pengetahuan praktek kecil-kecilan. Nanti mungkin ketika pas kerja praktek ataupun ini mungkin akan ada case yang benar-benar yang harus di-manage gitu kan di TKJ itu. Seperti itu. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Langsung di open saja. Di open mic. Gimana? Sudah paham kira-kira teman-teman dari Letris? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana nih? Amanda? Ada Mbak Amanda? Amanda perempuan laki-laki? Perempuan ya? Jarang-jarang kan? Sysadmin itu biasanya kan laki-laki gitu kan? Yang begadang malam gitu kan? Ya perempuan kan
juga ada, ya perempuan juga ada. Jadi makhluk-makhluk spesial misalnya seperti itu. Oke, gimana? Sudah oke? Sudah paham? This is admin. Paham, Halo. Pak. Oke. Oh, Terus, udah Pak. oke, kalau sudah paham, tugasnya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, kemudian skill yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian perhatikan, di IT itu ada yang namanya kode etik ya, sebagai sysadmin. Ya, sysadmin itu harus memiliki kode etik. Jadi teman-teman jangan sampai ketika masuk ke perusahaan, kode etiknya tidak diterapkan. Harus, karena apa? Teman-teman yang menjadi sysadmin itu akan mengetahui rahasia perusahaan, akan mengetahui rahasia pribadi orang, username-nya, yang akses ke sistem kan, username-nya apa, password-nya apa, teman-teman bisa melakukan apapun, bisa mengambil data segala macamnya kan di dalam itu. Nah, oleh karena itu, karena sistem administrator bisa melakukan apapun, itu harus patuh pada kode etik ya, pada kode etik. Pertama, tunjukkan profesionalisme ya. Jadi profesional itu kita bekerja, melayani sesuai dengan aturan pada bidangnya ya. Bidang kita misalnya di sistem administrator ya, tunjukkan profesionalisme itu. Privacy, kita jaga privasi kita, privasi perusahaan, privasi apa yang orang-orang itu kan yang ada di dalam perusahaan tersebut, pengakses sistem itu jaga privasi itu. Kemudian jujur atau integritas itu ya, kita juga jujur. Kemudian hukum dan kebijakan di sini kita setidaknya mendidik diri kita supaya patuh pada hukum dan kebijakan yang ada. Kita juga harus paham ya sebagai seseorang di bidang IT bahwa ada undang-undang ITE ya, ITE, undang-undang ITE yang harus kita tahu bagian-bagian penting, Pak, pasal-pasal penting ya yang terkait dengan profesi kita. Kemudian dalam komunikasi juga ya, teman-teman juga harus bisa mengkomunikasikan, apalagi kalau misalnya di sysadmin ini berkaitan dengan end user, dengan pengguna, dengan karyawan nantinya, di mana kadang-kadang ya para karyawan itu ataupun pengguna itu tidak paham IT ya. Kadang-kadang kita harus sabar mengkomunikasikannya, menjelaskannya seperti apa misalnya fungsi dari suatu sistem, cara kerjanya ya. Jadi ada edukasi di situ yang harus kita berikan sebagai tugas dan tanggung jawab dari seorang sysadmin ya. Kemudian tanggung jawab sosial ya, profesional kita ya, setidaknya kita juga bisa rajin menulis atau menuliskan ya hal-hal yang menurut kita penting, mendokumentasikan gitu kan, yang nanti akan bisa digunakan oleh yang lain gitu. Terakhir adalah di pendidikan kita ya, kita harus tetap learning sysadmin ini, nggak boleh nggak learning ya. Jadi ada satu step, ada step yang lainnya gitu kan, harus memperbaharui terus pengetahuan dan skill di dalam pekerjaan ya, karena teman-teman lihat industri IT itu terus berkembang. Sysadmin dulu yang tadinya misalnya tidak otomatisasi sekarang jadi otomatisasi. Kemudian berikutnya dari otomatisasi ini kan ada lagi mungkin nanti teknologi lain yang harus dilakukan ya, yang harus kita kuasai. Ya, nanti level-levelnya kita akan meningkat di sysadmin ini. Seperti itu ya, kira-kiranya yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian terkait dengan kode etik dari sysadmin. Nah, berikutnya coba kita lihat nih, teman-teman, untuk lowongan kerja dan salary yang didapat dari sysadmin. Nanti bisa merujuk ke sini ya, di job street ini, di sysadmin. Coba kita masuk. Nah, saat ini terlihat ya di layar. Ini di job street ini salah satu contoh
sistem administrator ini ada nih yang baru 1 hari yang lalu ngebuka. Kemudian ini juga sama ya. 3 hari yang lalu IT spesialis server. Ya, ini PT IBM. 13 jam yang lalu IT system engineer ya, IT database dan sistem administrator gitu kan. Sistem administrator ya. IT infrastruktur dan networking staff ini sama juga ke pekerjaan sysadmin. Sistem administrator Linux di Metrodata ya. Ini masih fresh nih kelihatan dari lihat dari sini ya. Sistem administrator juga di Bluefox Internasional. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan sysadmin ini ya, pekerjaan sysadmin ini kadang spesial gitu ya. Spesial dan teman-teman harus melihat bahwa opportunity-nya pekerjaan sysadmin ini masih tetap ada ya. Dan pekerjaan sysadmin ini bisa dilakukan secara remote. Seperti sekarang PPKM gitu kan, banyak sysadmin yang orang IT gitu kan, yang kerjanya remote dari rumah semua. Ya, dari rumah-rumah semua. Mengerjakan akses ke server-server yang ada di kantor ataupun ada yang ada di cloud gitu. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ya dari salary. Ini salary nanti dilihat di sini ya teman-teman, salaries-nya. Nah, salary itu nih yang besar ya di Indonesia untuk sysadmin ini ya sekitar segini per bulannya. Ada yang segini, ada juga yang sesuai dengan lokasi atau istilahnya UMR ya. Nah, ini ada yang seperti ini fresh graduate semua. Sudah 2-3 tahun biasanya meningkat rata-rata ke sini atau di kisaran belasan seperti ini. Ya, kalau sudah punya pengalaman di kisaran ini untuk sysadmin. Gitu. Apalagi kalau di luar bisa puluhan ya untuk salary-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk informasi awal terkait dengan sysadmin ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup ya informasi pengenalan awal sysadmin, ruang lingkupnya seperti apa, kerjaannya apa, kemudian skill yang harus dibutuhkan apa, ya, opportunity-nya, lowongan kerjanya seperti apa, kemudian salary yang ingin didapat itu apa ya teman-teman. Paling tidak setelah lulus SMK kan 1 atau 2 tahun lagi ya tidak jauh beda lah. Siapa tahu lebih rate-nya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi gitu. Minimal UMR plus ya. Kalau untuk IT itu UMR plus ya, nggak plusnya berapa itu tergantung kebijakan perusahaan. Kalau untuk IT. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan sysadmin? Sambil kenalan. Oke. Arya Dwi Bagaskara. Masih monitor Arya? Arya. Dea? Masih monitor Dea? Pak. Masih monitor? Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan Dea? Enggak, Pak. Oke, ini perempuan-perempuan IT woman ini ya banyak juga nih, apalagi jadi sysadmin kan di ruang server gitu kan, ngecek-ngecek ke room server gitu dan lain-lain. Ya ada ya, ada aja perempuan yang kerjanya di sysadmin. Jadi jangan berkecil hati ya. Dia kemudian siapa lagi? Ratih. Hai Ratih. Masih monitor Ratih? Masih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan Ratih? Enggak ada. Nggak ada? Iya, Oke, sudah cukup? udah. Oke, yang lainnya?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau ada boleh di skip atau dimasukkan di chat ya. Silahkan. Ini harus kritis nih teman-teman ini. Ya. Baik, berikutnya kita kan sistem administrator di Linux ya. Nah, kenapa mesti Linux gitu kan? Linux itu salah satu sistem operasi ya. Teman-teman mungkin sudah memahami di course ya terkait dengan Linux ini di bab-bab awal. Nah, Linux itu sekarang saat ini ada di mana-mana sistem operasinya ya, seperti di sini. Di handphone ada, di laptop bisa, di perangkat-perangkat bergerak lainnya gitu ya. Di sensor-sensor itu ada, di pesawat ada, dimanapun itu Linux itu ada, ya. Bukan ke distribusinya, nanti beda ya teman-teman antara distribusi sama Linux-nya. Linux itu kan apa sih kemarin dipelajari? Boleh dong salah satunya menjelaskan apa itu Linux itu? Sistem operasi, Pak. Ya, sistem operasi. Ada yang mau lebih detail lagi? Ya, sebenarnya Linux itu adalah kernel ya. Kernel. Nah, nanti coba buka lagi dulu. Itu adalah jantungnya, kernel itu adalah jantungnya dari sistem operasi. Kalau seperti kita, kalau jantung kita bermasalah, maka maka tubuh kita pasti masalah ya. Karena kan di jantung ini kan sirkulasi darah dan lain sebagainya di situ. Begitu pula di sistem operasi ini, Linux itu adalah ada kernel ya, namanya kernel itu. Nah, kernel inilah yang merupakan jantung sistem operasi dan inilah yang diterapkan, yang diimplementasikan ya. Kernel Linux-nya itu diterapkan di mobile, diambil. Diterapkan di desktop, diterapkan di server gitu. Dan kita tahu kan pencetus awalnya si Linus Torvalds itu ya, teman-teman juga sudah baca. Saya yakin itu. Nah, berikutnya Linux itu adalah sebuah ya software yang free bebas bisa digunakan oleh siapa saja. Free dan open source itu berbeda ya. Free itu bebas, silakan digunakan, silahkan dipakai, tidak dipungut biaya gitu kan ketika menggunakannya gitu kan, seperti itu. Open source ya, open source itu kode sumbernya, kode programnya itu terbuka, bisa dipelajari sehingga dari satu satu Linux itu ya, karena kodenya bisa dibuka, itu kan banyak sekali dikembangkan menjadi beberapa aplikasi. Ada aplikasi yang berbayar, ada aplikasi yang free juga. Bebas silahkan. Karena open source ini ya. Kemudian Linux juga itu kompatibel dengan hardware yang lama, ya, karena dukungan hardware lama ini sangat kompatibel. Ya, yang paling penting ini adalah dukungan dan komunitas mudah ditemukan dan sangat luas ini. Karena ini ketika kita belajar ada mengalami kesulitan, ya masuk ke komunitas gitu ya. Dukungan komunitas itu sangat besar sekali. Saat ini Linux juga sudah ramah terhadap pengguna. Banyak sekali sistem operasi Linux yang dari sisi graphical user interface-nya mirip dengan Windows ataupun Mac gitu kan. Linux itu powerful awalnya di CLI. CLI ini adalah Command Line Interpreter ya. Jadi konsol seperti yang teman-teman praktek gitu kan, layarnya hitam gitu kan, itu sangat powerful Linux untuk administrasi sistem. Nah, Linux juga sekarang itu banyak sekali varian variannya ya dan rasanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melihat sebuah Linux itu ada kita kenal sebagai distro ya, distribusi dari suatu Linux. Nama-namanya berbeda. Nah, ini teman-teman bisa lihat di distros.com terkait dengan distribusi Linux yang populer atau yang biasa digunakan. Ini kalau kita lihat ya, contoh ya, hit ratingnya
dalam 6 bulan ini adalah sistem operasi Linux gitu kan, yang banyak diunduh, banyak digunakan gitu kan, seperti itu. Nanti bisa cek lebih lanjut ya terkait dengan distribusi Linux-nya. Nah, distribusi Linux yang kita gunakan pada pelatihan yang di awal sebelumnya yaitu menggunakan distribusi Linux Ubuntu ya, Ubuntu LTS yang di sini nih. Ini yang digunakan, tapi yang versi 18 ya. LTS ini long term support. Jadi supportnya itu bisa panjang ya, 3 tahunan atau 4 tahunan gitu ya untuk supportnya itu. Karena biasanya itu sistem operasi ini memiliki roadmap istilahnya ya, pengembangan jadwal pengembangannya. Kalau Ubuntu biasanya per 6 bulan gitu ya. Nah, ini yang terbaru untuk yang LTS, kodenya itu ada vokal fossa ya. LTS 20.4 ya, long term support. Jadi dukungan supportnya itu akan diperpanjang terus. Seperti itu ya. Ini sistem operasi yang kita gunakan di NetAcad. Oke. Untuk sistem operasinya Ubuntu ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat ya di distros.com, siapa tahu ada senang terhadap salah satu distro. Oke, berikutnya saya ingin mengenalkan juga terkait dengan bagaimana sih Linux itu di Windows. Tahun 2018 kalau tidak salah, Microsoft mengeluarkan fitur ya Linux Windows ini nih, Windows Subsystem Linux gitu kan, yang kita bisa menjalankan perintah-perintah dasar Linux itu dari sistem operasi Windows. Kalau dulu mungkin kita harus untuk menjalankan perintah dasar itu kita harus live CD gitu ya, atau menggunakan dual boot atau menggunakan virtual software ya. Contohnya menggunakan VirtualBox. Nanti saya contohkan bagaimana tahap awal untuk instalasi sistem operasinya. Ya. Nah, bagi teman-teman sekalian, ketika kita memiliki sistem operasi Windows 10, maka kita bisa menjalankan perintah-perintah dasar Linux itu dari sistem operasi Windows. Ya. Ini bisa kita gunakan ketika kita misalnya bekerja secara remote. Biasanya kalau sysadmin itu kerjanya kan remote, manage servernya itu servernya entah di mana gitu kan. Yang terpenting terkoneksi dengan jaringan dan kemudian dia remote ke server tersebut. Ya, dia remote ke server tersebut. Nah, biasanya kan untuk remote itu menggunakan tools ya. Misalnya contoh untuk software untuk remote itu pakai PuTTY, contoh yang umum gitu kan. Nah, sekarang itu dari CMD-nya Windows gitu kan. Teman-teman kenal ya CMD Windows, itu kita bisa melakukan administrasi sistem Linux dari situ. Oke. Di sini kita bagaimana kita mengaktifkan Microsoft Windows Subsystem Linux ini. Ya. Ada 2 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan PowerShell. Yang kedua kita bisa mengaktifkan melalui Windows Features ya. Nah, kalau kita menggunakan PowerShell, jadi teman-teman perhatikan yang memiliki Windows 10 ya, boleh dilakukan percobaan ya. Jadi saya stop share dulu ya biar halaman semuanya ya, semua halaman ini bisa terlihat ya. Sebentar. Saya stop share dulu untuk halaman all screen. Iya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Start Windows saya sudah terlihat? Oke. Nah,
sambil praktek ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan sistem operasi Windows 10 seperti dicontohkan oleh saya di sini, ini kan Windows 10 ya. Masuk ke kolom search ini ya, kemudian ketikkan PowerShell ya. Jadi seperti ini, PowerShell. Nah, PowerShell ini sudah muncul. Windows PowerShell seperti ini. Kemudian jangan di-open menggunakan yang akun biasa, tetapi harus di-running sebagai administrator. Oke. Ya. Ini ada muncul peringatan Windows PowerShell, kita jalankan. Nah, sudah terlihat halaman Windows PowerShell-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Nanti tinggal yang ini diketikkan. Kira-kira seperti ini. Ya. Enable this window option feature spasi, ya ini ingat spasi, online O-nya besar, spasi, min F fitur, ya, fitur name, spasi, ya, seperti ini, Microsoft this Windows subsystem Linux. Kalau di CMD itu biasanya tidak ini ya case sensitif ya. Kalau di terminal Linux itu kemarin teman-teman itu case sensitif ya. Maksud case sensitif itu huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Ya, tidak sama gitu. Nah, nanti teman-teman setelah ini dituliskan masuk ke sini tinggal enter, jalankan. Nah, ini coba lihat. Oke. Statusnya online true ya. Restart needed false. Berarti ini tidak perlu restart ya. Ini sudah aktif. Itu yang pertama. Cara mengaktifkannya. Oke. Kita exit saja dari sini. Kemudian cara yang kedua adalah dari window features ya. Teman-teman juga cari dari sini ya. Window yang termudah ini fitur. Nah, window feature ini. Jadi kita ambil ini, klik, sudah muncul seperti ini ya. Tinggal pilih fitur-fitur apa saja dari Windows ini yang akan kita aktifkan atau nonaktifkan, gitu ya. Ini ada banyak sekali, jadi teman-teman harus paham nih. Harus paham kalau di sysadmin itu harus paham daleman dari sistem operasinya ini yang digunakan itu harus paham. Misalnya ini server, mana service-service apa saja yang harus dijalankan, mana yang tidak boleh dijalankan. Karena berkaitan nanti dengan performance-nya dari server itu, sama security, keamanan biasanya kaitannya juga. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada di sini, di paling bawah, Window subsystem for Linux gitu. Ya, window. Kita checklist di sini. Aktifkan. Oke. Nah, kemudian kita coba di command line-nya Windows. Seperti ini ya. Misalnya ls kan. Ini kan tidak tidak dikenalin gitu ya, ls seperti ini. Nah, ini teman-teman harus cek ya. Yang di PowerShell tadi, kalau di sini kan belum dikenalin nih. LS ini nggak dikenalin yang CMD ini. Oke. Kemudian misalnya ada dir ini sama ya, directory misalnya. Nah, teman-teman perhatikan juga di dalam perbedaan penulisan path yang ada di Linux sama di Windows gitu kan. Coba kita jalankan tadi PowerShell. Perhatikan ya. Bisa dilihat perbedaannya. Kita coba dua ini ya. Nah, yang pertama saya menjalankan di command prompt ya. ls ini kan tidak dikenalin oleh perintah
Windows ya. Oleh perintah Windows ini tidak dikenalin. List, tahu kan ls ya, untuk melihat apa saja isi dari direktori yang ada saat ini. Nah, yang ada saat ini di Windows ini adalah c.2/user/admin G8 ya, seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau di Linux itu path-nya ini path ya, path-nya ini beda, backslash home backslash sysadmin, misalnya seperti itu ya. Oke, ini kita perhatikan tadi perintah ini ketika dijalankan di command prompt itu kan tidak dikenalin. Tapi ketika kita sudah mengaktifkan tadi Windows Subsystem for Linux, itu jadi aktif sekarang. Tapi harus menggunakan PowerShell. Lihat PowerShell ls bisa diaktifkan ya, current directory-nya itu jalan. Ya, kelihatan di sini. Itu contohnya ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada bermasalah dengan VM, virtual machine yang ada di Cisco Networking Academic di sini ya, itu untuk perintah-perintah dasarnya mungkin nanti bisa dicoba di PowerShell dengan mengaktifkan Windows Subsystem for Linux. Seperti itu ya, untuk perintah-perintah dasarnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi kita sudah bisa menjalankan shell ya Linux di sistem operasi Windows dengan fitur Windows Subsystem for Linux ini. Oke ya. Nah, pengenalannya sudah selesai untuk kebutuhan alat praktis kita ya. Kita akan lanjut berikutnya adalah ke review course ya, yang sebelumnya. Oke, mari kita lihat review course-nya. Oke, ini sudah, ini masuk dulu ya, jangan lupa. Pertama kita masuk ke netakad.com. Ke sini. Kemudian langkah yang kedua, di menu login, ya, pilih login. Oke. Kalau misalnya ketika login terkendala, teman-teman bisa menggunakan fitur forgot password. Gunakan ini ya. Dengan nantinya memasukkan email. Ya. Resetnya ada dua pilihan. Pertama menggunakan SMS, tetapi di sini teman-teman sebelumnya harus nge-setup terlebih dahulu. Ya. Setup terlebih dahulu. Terkait dengan SMS di profil. Yang kedua, umumnya harus menggunakan reset email. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, baik. Berikutnya kita coba login. Oke. Oh, ini sudah masuk ya tadi, masukkan username dan password sudah oke. Pastikan di MyNetAcad, I'm Learning, Course Enroll, teman-teman lihat di bagian ini ya. Yang masih ada satu berarti belum ditambahkan, berarti belum mengkonfirmasi kelulusan di Linux Unhinged, Linux Newbie ini, di course ini. Ya, yang sudah ada dua berarti sudah ditambahkan, yaitu yang sistem administrator 1 Linux Essential. Baik, kita review dulu ya. Pertama kita review dari peserta. Peserta yang sudah selesai komplit itu ada 22 ya. Ada 22 peserta yang sudah komplit menyelesaikan course ini.
Dan ini mudah-mudahan sudah ditambahkan di sini. Ya, ini sudah ditambahkan di sini. Ini saya giniin aja supaya nanti kan ke-record ya. Oke. Berikutnya teman-teman sekalian, jadi nanti di rekap data yang sudah saya kasih di di WhatsApp, di grup WhatsApp ya. Coba dikomentari kalau misalnya ada yang kurang, ada yang sudah datanya kurang seperti tadi, ada yang salah salah nama atau salah email ya. Nanti kita coba lihat. Seperti itu ya. Oke. Itu sudah, jadi sudah ada dua-dua yang sudah komplit. Yang belum komplit silahkan ajak teman-temannya ya untuk mengkomplitkan, kemudian konfirmasi ke kami untuk ditambahkan. Oke. Sebenarnya mudah ya, kita masuk ke course-nya. Jadi sambil belajar LMS ini, kita masuk ke course dari Cisco ya. Oh, ternyata ini harus masuk. Oke. Kemudian kita masukkan password-nya. Oke. Nah, oke, kita lihat ya. Course content ini harus terchecklist, assessment harus terchecklist, and of course feedback juga harus terchecklist ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah oke semua kan statusnya komplit ya. Ini materinya di sini. Jadi kita belajar dulu di sini yang belum komplit. Belajar untuk memahami. Ya. Oke. Kita belajar di sini. Kemudian ini bahasa Inggris, ada yang kendala, ada yang ngomong ke saya terkendala bahasa Inggris. Ya, resource yang IT kebanyakan dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya? Kalau teman-teman copy dan paste, copy kemudian dipastekan ke Google Translate itu akan lama ya. Jadi kan di sini sudah ada fitur. Jadi teman-teman tinggal klik kanan, kemudian translate. Kalau misalnya belum ada ya cari plugin di Chrome untuk Google Translate. Ya. Jadi nanti ditranslate ke Indonesia. Gitu. Ini untuk pemahamannya. Kadang-kadang memang dari sisi translate-nya itu agak bingung gitu kan untuk bahasanya. Jadi kita bisa balik lagi ke English untuk memahami. Jadi tinggal Indonesia, English, Indonesia, English gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sebelah kanan ini, ya ini ada Ubuntu PC ya. Coba teman-teman lihat di sini informasinya bahwa ini sistem operasinya Ubuntu versi 14.04 LTS gitu ya. Nah, ini ada informasi root dan ada informasi password untuk sysadmin. Jadi coba teman-teman perhatikan, ini root netlab 123 ini adalah passwordnya ya. Sysadmin itu passwordnya netlab 123. Jadi kalau misalnya kita masuk ke root, ini perhatikan ya, sysadmin at localhost. Sysadmin itu adalah user kita saat ini. Jadi ya, perhatikan who, ya siapa, ini kita nih, sysadmin. Ya, pada 23 Agustus jam 07. 07 ini adalah waktu server ya, waktu server ini. Nah, UTC ya, waktu server. Di situ. Perhatikan oleh teman-teman sekalian. Untuk yang teman-teman lihat, at localhost. Localhost ini adalah
nama dari komputer ini. Jadi setiap komputer, setiap device itu harus diberi nama ya. Ya, localhost ini adalah namanya. Ya, namanya dari komputer ini, localhost. Nah, bagaimana berikutnya adalah tanda dolar. Tanda dolar ini menyatakan bahwa ini adalah user biasa. Sysadmin ini adalah user biasa. Root ini adalah, kalau di Windows ini adalah administratornya gitu kan. Jadi kalau sudah mempunyai hak akses root, itu kita bisa ngapain aja di komputer. Itu kita punya hak akses administrator, bisa ngapain aja ya di komputer itu. Oke. Nah, ini ya, untuk mungkin teman-teman sudah mencoba ya, masuk ke root gitu kan, dengan super user gitu kan. NetLab, saya ulangi. NetLab 123. Oke, perhatikan. Usernya kita berganti sekarang, yang tadinya dari sysadmin ya, dengan perintah su, enter, masukin password NetLab ini, kemudian berubah jadi root. Nah, ketika sudah jadi root ini, kita sudah bisa ngapain aja, ya, bisa apapun. Oleh karena itu sangat diproteksi sekali akses ke root ini untuk sysadmin. Jadi hanya admin tertentu saja yang harus bisa akses. Oke, paham ya? Nah, tandanya kalau kita masuk ke root itu adalah user super ini adalah crash di situ. Oke, direktori kerjanya juga berpindah biasanya, ya. Direktorinya itu berpindah di root. Kalau tadi biasanya di sini slash sysadmin slash dokumen itu misalnya, slash home slash sysadmin slash home slash dokumen atau slash yang lainnya, ya. Yes, maaf. Oh, tri tidak ada. Oke, dengan akses admin ini kita bisa install uninstall, ya, install dan uninstall software yang dibutuhkan. Kalau user biasa di localhost ini, ya sysadmin biasa ini nggak bisa untuk install uninstall. Kira-kira itu gambaran awalnya di review ya. Jadi teman-teman di sini dikerjain, ya nanti akan ketemu juga sih nanti di yang berikutnya ya, di Linux ini tidak jauh materi awal-awalnya, tapi dengan beberapa tambahan. Itu untuk praktiknya. Jadi coba dulu seperti ini, ya. Bagaimana kalau misalnya kita akses di PowerShell gitu kan? Apakah ada nggak perintah-perintahnya? Ya. Ternyata ini belum, ya. Belum ada perintah-perintah seperti ini. Tapi perintah-perintah dasar misalnya seperti ini ya, pwd itu bisa coba teman-teman, change directory cd gitu kan, itu bisa coba ya perintah-perintahnya. Oke ya, ini untuk yang di awal ya, pengenalannya bagi yang belum tahu seperti ini, teknis untuk di course yang pertama. Oke, berikutnya kita ke course yang kedua, yaitu yang sysadmin Linux Essential. Itu kita akan masuk sebentar. Sini ya. Ini sudah ada semua yang ada di sini. Ada sekitar 30-an. Ya. Mudah-mudahan sudah oke ya. Jadi teman-teman masuk ke I'm Learning, masuk ke Sistem Administrator 1, course Linux Essential. Oke, kita perhatikan dulu ya. Di course ini, bagi yang belum pernah masuk, ya baru sekarang kita perhatikan dulu saja. Nanti teman-teman bisa sambil nyoba masuk ke NetAcad-nya untuk melihat isinya seperti apa. Nah, ini lebih advance dari yang newbie tadi. Ya. Oke, perhatikan. Kurang lebih ada berapa modul? 18 modul, ya. Ada 18 modul. Kemudian ada midterm exam. Midterm exam itu ya kalau teman-teman mungkin ujian tengah semester,
ya, kemudian ada final exam. Nah, final exam ini adalah UAS-nya ya, ada UAS-nya di LMS ini. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Saya kira teman-teman yang sudah lulus di course pertama ya, itu akan mudah ya. Mulai dari sini pengenalan Linux. Kalau sudah paham bisa di-skip. Ya, pengenalan Linux itu sama materinya ada di yang pertama juga ya, terkait dengan Linux. Yang kedua ya, ini terkait dengan OS, sistem operasi. Oke. Jadi kita belajar di sini, teman-teman harus dijadwalkan nih. Rata-rata misalnya 1 jam per hari itu harus bisa menamatkan berapa modul. Ya, atau teman-teman jadwalkan 2 jam per hari untuk menamatkan beberapa modul. Ya. Oke. Jadi kita masuk ke materinya ya, ke LMS. Ini yang pertama di sistem operasi, pengenalan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Kalau misalnya kendala dengan bahasa, tinggal translate to Indonesia aja ya. Oke. Sistem operasi ini yang kita gunakan, Windows, Linux itu termasuk dengan sistem operasi. Nah, ya kita baca, pahami. Kita lihat, saya gambarkan ini aja ya, jelasin yang ada di sini. Yang namanya sistem operasi itu adalah OS ya. Sistem operasi itu adalah software ya, perangkat lunak di dalamnya itu ya. Jadi di dalam ini arsitektur dari sebuah sistem komputer, ini kan sistem komputer itu kan terdiri dari hardware, software, sama brainware, gitu kan? User ini manusianya. Nah, hardware di sini kan perangkat keras. Perangkat keras itu kan supaya servis ataupun layanan ataupun fungsi daripada perangkat keras itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka dibutuhkanlah software. Ya. Software itu nanti dalam bentuk sistem operasi. Nah, OS ini kan tadi ada kernel-kernelnya ya, yang nanti memiliki program untuk memanfaatkan fungsi dari hardware ini sehingga bisa bermanfaat. Di dalam sistem operasi itu nanti ada yang namanya sistem program dan ada application program. Nah, sistem program ini adalah ya sistem ataupun program yang built-in ada di sistem operasi bawaannya. Sedangkan application program ini adalah aplikasi-aplikasi untuk end user ya, seperti ini contoh aplikasi program itu adalah browser, Word, Excel gitu kan, seperti itu. Kemudian user. Nah, user di sini user itu kaitannya tidak hanya istilahnya pengguna manusia ya. Tidak hanya itu. Sekarang itu user itu biasanya juga ya, sistem juga, komputer juga ya, atau misalnya device perangkat pintar yang lain itu bisa sebagai user di sistem operasi kalau sudah terhubung ke jaringan gitu kan. Kira-kira seperti itu gambarannya ya di sistem operasi. Nah, sistem operasi yang biasa terkenal gitu ya, ada Windows yang kita pakai, Apple, macOS, dan Linux yang kita pelajarin. Ya, seperti itu sistem operasi. Kita lanjut. Ya. Oke. Ini nanti bisa diperhatikan ya. Gini, teman-teman di dalam interface ya. Jadi sistem operasi ini kan interface dari hardware dengan manusia ataupun user. Nah, antarmuka yang digunakan itu ada 2. Ada CLI gitu kan, kemudian ada GUI, Graphical User Interface. Yang kita gunakan di sini gitu kan, ini itu adalah CLI, Command Line Interpreter. Command, teman-teman di awal kan sudah mencoba ya, command perintah seperti tadi. Ya. Kita coba di sini. Ini adalah perintah.
ya. Kemudian ada parameter, kemudian spasi option gitu ya di situ. Nah, kita komunikasinya itu melalui kita sebut ini nanti sebagai shell di CLI gitu ya. Itu antar mukanya. Oke. Microsoft Windows. Microsoft Windows yang kita gunakan umumnya sekarang versi pasaran adalah di Windows 10. Walaupun saat ini Windows 11 juga sudah beredar ya di pasaran. Windows juga ada versinya untuk server ya, untuk Windows Server. Nah, Windows Server ini lebih digunakan untuk melayani berbagai macam service-service ya. Nah, nanti sysadmin juga harus kenal nih, bisa memanage Windows Server. Windows Server memberikan kemudahan untuk manage dengan menggunakan GUI seperti ini. Ya, apakah di Linux juga sama untuk manage-nya? Bisa menggunakan GUI, tapi biasanya karena menggunakan GUI seperti ini, Graphical User Interface, sumber daya ataupun resource dari komputer itu akan semakin banyak gitu. Ya. Jadi akan semakin banyak untuk menjalankan Windows Server, mungkin rata-rata harus minimal 8 GB RAM misalnya. Ya, sedangkan misalnya untuk tanpa GUI seperti ini di Linux gitu kan, ya 1 GB aja untuk server sudah bisa jalan untuk web server misalnya. Ya. Nah, pada prinsipnya nanti dalam mengadministrasi sistem, teman-teman baik itu di sistem operasi Windows, di sistem operasi Linux gitu kan, pada prinsipnya ketika menjalankan service adalah jalankan service yang dibutuhkan saja. Yang lainnya, walaupun itu bawaan Windows atau bawaan Linux yang tidak dibutuhkan, sebaiknya dimatikan. Nah, pengetahuan untuk mana service yang bawaan Windows ketika kita di server Windows, mana yang di Linux gitu kan, itu bergantungkan pada sistem operasinya. Nah, teman-teman, pengetahuan itu didapat nanti setelah kebiasaan, setelah paham lebih dalam, ya, terkait dengan sistem operasi itu. Itu. Ya, ini macOS juga sama ya, ada untuk Office, macOS, ada untuk server juga. Ini dari Apple. Ya, rata-rata lumayan ya harganya yang branded Apple. Ini yang kita pelajarin yang sistem operasi Linux-nya ya, sistem operasi Linux. Linux-nya yang teman-teman pelajari seperti ini, apa namanya, masih konsol ya, CLI. Tapi kalau mau mencoba yang graphical user interface seperti ini tampilannya, boleh ada ya. Ada default aplikasi bawaannya juga di versi Ubuntu ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman bisa review dulu mana yang kira-kiranya mau dicoba gitu kan. Boleh ngambil dari sini informasinya atau berdasarkan saran dari yang sudah pernah pakai harus apa dulu, silahkan untuk dicoba. Karena pada prinsip dasarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah teman-teman itu sebagai sistem administrator itu paham betul perintah dasar sistem operasi, terutama sistem operasi Linux ya. Karena apa? Ketika kita pindah dari satu distribusi ke distribusi lain, ya satu distro ke distro lain, maka teman-teman tidak akan kaget karena perintah dasarnya sama. Tinggal kita menyesuaikan aja beberapa hal dari satu sistem ke sistem yang lain. Sebagai contoh, saya saat ini manage beberapa OS, ya, ada yang Ubuntu, ada yang Debian, ada yang CentOS, ada yang Red Hat, gitu kan. Kemudian ada yang FreeBSD sebagai server ya. Itu banyak sekali ininya apa variannya pada distronya itu, termasuk BSD. Bukan Bumi Serpong Damai ya, Berkeley Software Development. Ya, itu karena punya basic di dasar dari sistem operasi gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke satu OS distro atau jenis sistem operasi yang lain itu tidak kaget dan cepat learningnya, belajarnya cepat, memudahkan gitu kan, dan tahu prinsip-prinsip dasar kerja dari sysadmin. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Jadi kita fokuskan di penguasaan konsep dasarnya dulu. Mumpung ini teman-teman SMK. Nanti setelah kuat, aduh langsung bisa melesat ya. Oke. Baik. Oke, berikutnya ini yang 2 ya. Nah, yang kedua ini agak topi merah ya. Brandnya Red Hat. Oke. Pengenalan distribusi Linux ya. Red Hat, kemudian ada SUSE, ada Debian, Android, dan lain-lain nih. Nah, teman-teman lihat beberapa distribusi misalnya yang biasanya dijadikan server, ya, biasanya dijadikan server, itu Red Hat dulu itu terkenal varian ataupun open source-nya dari Red Hat Interface Linux itu adalah CentOS. Bedanya apa sih Red Hat sama CentOS ini? Red Hat itu adalah versi berbayarnya ya, enterprise-nya. Jadi kalau kita mau update segala macam itu harus subscribe ke Red Hat ya. Mau update software-software yang di maintenance, kemudian mau mendapatkan layanan kita harus subscribe. Ini intinya Red Hat Enterprise Linux ini berbayar ya. Apakah bisa gratisan? Bisa. Kalau kita masuk ke Red Hat, punya Red Hat ID, kemudian kita mau nyoba ya Red Hat Enterprise Linux itu juga tersedia gratis ya untuk beberapa core CPU ataupun untuk beberapa pekerjaan kita bisa menggunakan Red Hat Enterprise Linux-nya ya di situ nggak masalah. Nah, Red Hat ini juga ada memiliki sponsor dari Fedora Project ya. Jadi sistem operasi yang dari turunannya itu ada Fedora, salah satunya, kemudian ada CentOS. Dulu terkenal sekali nih CentOS ya. Jadi package-package-nya itu direcompile kan dari Red Hat Enterprise ini. Cuma sekarang dari CentOS ya karena sudah dibeli oleh ada akuisisi ya kalau nggak salah itu ini sudah tidak populer lagi untuk dijadikan sebagai server, terutama versinya versi CentOS 8 sekian ya itu sudah banyak yang berganti gitu. CentOS 7, CentOS 6, saya pengalaman di mulai CentOS 6, CentOS 7 sampai CentOS 8 awal, ya itu oke, bagus ya, karena dari Red Hat. Jadi kalau CentOS dan Red Hat itu nggak jauh beda lah. Kemudian ada juga beralih bisa juga ke Scientific Linux. Ini juga khusus distribusi juga untuk aplikasi-aplikasi ya Scientific ya. Kemudian ada SUSE. Ini dari Slackware. Slackware ini ya from scratch dibikinnya. Ya, kemudian diambil lagi kernel, kemudian ditambahin fitur fasilitas sehingga jadi distribusi SUSE. SUSE ini ada juga SUSE yang open-nya. Ini kan ada juga yang berbayar, ada juga yang open SUSE yang gratisnya. Debian itu juga sama ya. Yang kita gunakan di sini Ubuntu itu adalah turunan daripada Debian. Ubuntu ini berkembang sangat cepat gitu kan, sangat populer ya dari Debiannya sendiri kadang. Itu padahal ini based on Debian di awalnya. Salah satunya juga yang berkembang dari Ubuntu Linux ya. Itu ada Linux Mint. Jadi teman-teman bisa lihat Debian ini kalau Linux Mint ke Debian kalau misalnya dalam hierarki keluarga itu kakeknya ya. Misalnya kakeknya, ini bapaknya, ini cucunya. Seperti itu. Teman-teman kalau punya keahlian nanti sudah bisa mengembangkan salah satu distribusi Linux ya. Entah dari mana istilahnya ngefork ya. Ngebuat ulang gitu kan. Ngefork ini biasanya ya boleh ngebuat ulang, menambahkan aplikasi-aplikasi yang sesuai, kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak berguna untuk tujuan kita dihilangkan, kemudian dijadikan bundle satu sistem operasi sendiri, kita namain distribusi tertentu juga bisa, nggak ada masalah. Free all cost ya, biayanya bebas.
salah satunya juga yang paling terkenal saat ini penguasai dunia ya untuk smartphone adalah Android. Itu juga based on Linux juga. Ada juga Raspbian ya untuk yang berjalan di hardware Raspberry Pi. Ya, ada LFS ini Linux from scratch di sini dari awal ya, kalau kita bikin suatu distribusi Linux dari awal mungkin merefernya bisa ke LFS ini, Linux from scratch. Oke, ini nanti teman-teman lihat ya roadmap-nya seperti apa. Oke, ya ada embedded system ini untuk apa, banyak lah, untuk mobil gitu ya, untuk perangkat sensor gitu kan, TV itu, AC, based on sistem operasi Linux, kita sebut sebagai embedded system atau sistem tertanam. Seperti itu teman-teman sekalian. Ini masih on nggak? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Baik. Kalau masih on, kita ini sistem operasi, bagaimana bekerja di Linux sudah ya. Kemudian teman-teman di sini ada exam ya yang harus saya sampaikan. Exam ya yang perlu diperhatikan, kalau kemarin examnya itu di Linux Unhatched itu bisa berapa kali saja. Nah, sekarang di level yang lebih serius ya teman-teman sekalian, level lebih serius, jadi maksimum number attempts-nya coba perhatikan di sini. Itu 5 kali. Durasinya 1 jam. Ya, aktifnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sudah ada di sini. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah masuk ke sini, ya coba untuk serius belajar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan untuk exam. Ya, contoh exam ini ya di sini operating system. Chapter 2 ini tentang operating system. Oke, coba saya view as student tampilannya. Kemudian kita lihat chapter 2 exam. Nah, nanti ini akan aktif ya. Jadi teman-teman bisa nyoba ya. Ini kalau misalnya sama ya, translate to Indonesia itu bisa. Harusnya di sini ya. Ini embedded ternyata. Nah, di sini teman-teman akan ada kurang lebih berapa soal ya rata-rata? 10 soal. Ya, rata-rata 10 soal. Oke. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Bab 2 ujiannya. Kapan memilih distribusi Linux? Apa yang harus dipertimbangkan? Ya. Pilih 4 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau nyoba? Silahkan siapa? Ya. Harus stable, ya, long term support, bisa juga commercial support, tapi seperti Red Hat gitu ya. Kemudian if application software is supported by distribution, bisa. Nah, jangan pilih yang populer pada sosial media. Ini pertimbangannya ya. Kan ini 4 nih, pilih 4, jangan 2, jangan 3. Jadi kita harus pilih 4, berarti ada satu yang salah. Linux distribution menggunakan this untuk add remote program from system. Apa nih? Distribusi Linux menggunakan ini, maksudnya menggunakan tool ini untuk add or remove software dari sistem. Biasanya kita kenal itu sebagai package manager ya. Kalau partitioning tool itu untuk hard disk. Compiler untuk kompilasi. Bash ini bahasa shell ya. API, Application Programming Interface, itu
untuk apa? Program ya, untuk pemrograman. Nah, Linux original run on apa nih? Linux itu awalnya di Intel 386 kalau nggak salah. Debian is community effort many hardware platform, true atau false ya. Debian itu kan community ya, yang mensupport banyak sekali hardware-nya. Kalau Debian itu awal-awal itu Debian itu banyak sekali. ARM, Intel, ya AMD itu disupport Debian. Linux Mint tadi ada ya. Linux Mint ini apakah reverse alternate ya? Dia merupakan fork dari Ubuntu. Tadi sudah. Kemudian apalagi nih? Network of inexpensive computer connected to sensor and controller. Istilah apa tadi ya? Internet of Things ya. Itu. Linux platform on mobile disebut apa nih? Yang run on mobile phone disebut ini ya, ada Android ya. Software release cycle describe apa nih? Sebuah software yang release cycle menggambarkan bagaimana komputer ya. Ada security, di sini ada yang ini upgrade ke software yang baru, di sini ada memory release, ada upgrade how often upgrade come out of software. Kira-kira yang mana nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo, masih siapa? Nazar. Ya, silakan Nazar. Raise hand. Open mic Nazar. Nazar Fadil. Android, Pak. Ini Android nomor 8. Ya, software release cycle biasanya juga di sini ya, di security fix ya. Kemudian di sini software is backward compatible if ya dia ini still format. Kemudian berikutnya when choose distribusi Linux. Apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih distribusi Linux? Ini pilih 5 dari berapa ini? Pilih 5 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pilih 5. 5. Iya. Kita biasanya yang berarti pilih salah satu yang salah ya. Pilih yang satu yang salah gitu. Nah ini teman-teman nanti ya kerjakan seperti ini untuk apa namanya pemahaman. Ini kan bisa beberapa kali ya untuk sistem pengerjaannya. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai, oke, nanti kan akan terchecklist secara otomatis di sini. Jadi ini nggak bisa diceklis nih. Nah, ketika teman-teman sudah submit selesai, dia akan terchecklist secara otomatis. Seperti itu. Oke. Ini teman-teman harus bisa meluangkan waktu ya per jamnya. Ya, setiap hari. Jangan sampai kayak kemarin harus satu ini ya, asal checklist, asal ujian. Kan kita kan ilmunya, belajar itu kan continue-nya ya, keberlanjutannya gitu. Jangan kejar paket, kejar satu malam gitu. Nanti bukan apa? Bukan ilmu yang didapat, tapi capeknya itu yang kerasanya itu. Kalau misalnya secara continue, terus ya insya Allah ilmunya akan rep gitu kan, karena biasa. Oke,